Terima kasih Anda masih bersama iNews Siang. Pemirsa, petugas kepolisian dari Polres Karawang dan anggota TNI membubarkan kerumunan massa para pencari kerja di gerai makanan cepat saji di Karawang, Jawa Barat. Kerumunan para pelamar kerja ini langsung bubar saat petugas gabungan dari Polres Karawang datang ke lokasi. Ratusan pelamar kerja ini tidak mengindahkan protokol kesehatan dengan tetap berdesakan dan bahkan tidak mengenakan masker. Petugas gabungan juga memberikan teguran kepada pengelola gerai makanan yang dinilai melanggar aturan AKB dengan tidak menerapkan standar protokol kesehatan. Kerumunan massa mengakibatkan kemacetan panjang hingga 2 km. Sebelumnya diketahui gerai makanan cepat saji tersebut membuka lowongan pekerjaan di media sosial, sehingga mengundang para pencari kerja datang ke lokasi. Pemirsa, akibat tabung gas bocor, satu keluarga di Mandailing, Natal, Sumatera Utara mengalami luka bakar. Ledakan yang menghancurkan rumah korban terjadi saat pemilik rumah menyiapkan makan malam. Sudah sepekan, Isma Hairani dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan. Panas yang dirasakan remaja 15 tahun ini belum juga hilang. Pelajar kelas 2 SMP ini mengalami luka bakar 60%. Kondisi yang sama juga dirasakan ayahnya, Zulkifli. Ia bahkan mengalami luka bakar 70% akibat ledakan tabung gas ukuran 3 kg. Sementara dua adik Isma, Nurul Atikah dan Ahmad Ali Rudin mengalami luka bakar ringan. 4 korban ledakan tabung gas ini kesulitan biaya perawatan karena tak memiliki kartu BPJS Kesehatan. Sebelum mau memasang gas, terus nggak tahu datang, tiba-tiba datang api, nyambar langsung. Waktu itu Kak, keluarga yang kena bakar itu terbakar ini di mana posisi? Lagi di dapur semua. Lagi di dapur semua. Waktu ngapain di dapur? Mau masak gitu. Dan mau makan berarti ya, sarapan apa? Jam 5 sore. Sore. 5 sore. Terus terbakar lah. Terbakar. Mengenai biaya seperti apa? Mengenai biaya. Ledakan akibat bocornya tabung gas 3 kg terjadi Jumat pekan lalu. Ledakan membuat rumah keluarga Zulkifli di Desa Huta Lombang, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Mandailing, Natal, Sumatera Utara ludes terbakar. Musibah itu terjadi saat Siti Aisyah akan memasak dan menyiapkan makan malam untuk keluarga. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, mulai tanggal 1 Juli 2020 kemarin, pemerintah resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan peserta mandiri. Kebijakan tersebut menuai kritik dari lapisan masyarakat. Setelah sempat dibatalkan Mahkamah Agung, pemerintah akhirnya memutuskan untuk tetap menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada tanggal 1 Juli 2020. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Bagi peserta kelas 1, iuran naik dari Rp80.000 menjadi Rp150.000 per bulan. Iuran peserta kelas 2 naik menjadi Rp100.000 per bulan, sementara iuran peserta kelas 3 menjadi Rp42.000 per bulan. Keputusan tersebut menuai penolakan dari masyarakat karena dinilai berlaku di saat yang tidak tepat, terlebih di tengah kondisi penurunan ekonomi sebagai dampak pandemi virus corona. Ya, saya sih keberatan soalnya kan berpengaruh ke gaji kita juga. Potongannya agak gede gitu. Lagi COVID-19 seperti ini, penghasilan saya juga tidak bertambah sama sekali, malah dikurangin dengan bos saya. Ya, saya minta ke pemerintah ya kalau memang naik tolong dikondisikan lebih ini lagi. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI meminta agar BPJS Kesehatan memperbaiki layanan seiring dengan kenaikan iuran peserta. Ada cerita bahwa pasien BPJS ditolak oleh rumah sakit dengan alasan-alasan yang tertentu seperti ruangan penuh ataupun alat-alat kesehatan yang ada tidak ada. Jadi dengan iuran kesehatan yang sudah dinaikkan, maka wajib hukumnya bagi BPJS Kesehatan dan mitranya untuk menjaga pelayanan kepada pasien.
Defisit meningkat dari tahun ke tahun menjadi alasan utama pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Jumlah defisit pada tahun 2014 sebesar 3,3 triliun rupiah meningkat menjadi 5,7 triliun rupiah pada tahun 2015, 9,7 triliun rupiah pada tahun 2016 meningkat menjadi 9,75 triliun rupiah pada tahun 2017 dan 13 triliun pada tahun lalu. Kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan berdampak pada gelombang pengajuan turun kelas layanan. Umumnya, peserta kelas 1 memilih turun ke kelas 3 untuk meringankan beban iuran bulanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas kenaikan tarif BPJS Kesehatan, kita sudah tersambung dengan Kepala Humas BPJS Kesehatan, Bapak Iqbal Anas Ma'ruf. Selamat siang, Pak Iqbal. Selamat siang, Mbak Dani. Pak Iqbal, apa pertimbangan BPJS Kesehatan tetap menaikkan iuran meskipun saat ini di tengah pandemi kondisinya? Ya, pertama sebetulnya Perpres 64 2020 itu kan merespon bagaimana pemerintah mematuhi putusan Mahkamah Agung. Ada Perpres 75 tahun 2019 yang sudah ditetapkan di 2019 di Oktober, sebetulnya kan merubah soal iuran yang ada di segmentasi yang lain, tidak hanya mandiri. Sebenarnya saya tidak setuju dengan judul tagline kita di iNews bahwa BPJS naik rakyat tercekik. Karena pemerintah, kalau kita mau fair ya, ada 132 juta jiwa yang sudah dibayar iurannya seluruhnya oleh pemerintah. Jadi pesertanya tidak bayar. Lalu di Juli 2020, pemerintah harus mengalokasikan untuk kelas 3 mandiri 16.500. Sementara pesertanya membayar sesuai dengan angka yang selama ini dibayar oleh peserta. Kelas 1, kelas 2 adalah pilihan sebetulnya soal perbedaan manfaat non-medis. Karena tidak ada perbedaan manfaat medis antara kelas 1 sama kelas 3. Penyakitnya ditanggung sama, mau jantung di kelas 3 atau jantung di kelas 1, sama perlakuannya. Kayak kita misalkan membayar iuran itu seperti memproteksi diri kita sebetulnya. Kalau kita filosofinya menabung, kita tentu akan berpikir besar. Ketika kita misalkan ada suatu saat tiba-tiba sakit, kita sudah punya proteksi. Di sisi lain kita sangat tidak terlalu terganggu ketika misalkan ada kenaikan harga rokok dan yang lain. Jadi ketika untuk kesehatan, kenapa kita berhitung terlalu teknis bahwa harus ada soal fasilitas di kelas 1 dan kelas 2. Baik, sebetulnya ada program. Pak Iqbal, kita mengacu pada kondisi pandemi saat ini. Tentunya kan aksi penolakan, kemudian protes ini kan sudah bergulir sejak sebelum pandemi berlangsung. Nah, apakah selama pandemi ini sudah terdapat data terjadi penurunan tingkat peserta, jumlah peserta dari BPJS Kesehatan ini? Ya, tingkat pergeseran kelas 1 dan 2 memang terjadi. Tetapi angkanya tidak sebombastis seperti judul diskusi kita hari ini. Artinya tidak sampai 10%, Pak. Di 7,54% orang bergeser dari kelas 1 dan 2, geser ke kelas 3. Dan ada juga yang memang menaikkan kelas. Dari 0,58% itu bergerak dari kelas 3 ke kelas 2 dan kelas 1. Jadi tentu asumsi-asumsi ini bisa jadi dianggap sebagai pembenaran ya. Tetapi secara teknis ketika iuran ini sudah dijalankan dengan putusan Perpres 75 2019 plus Perpres 64 2020, kondisi pembayaran BPJS Kesehatan di 1 Juli dipastikan kita tidak ada lagi klaim yang jatuh tempo yang gagal bayar di situ. Jadi momentum ini kan kadang perlu disampaikan juga ke masyarakat. Bahwa kita mau program ini tetap jalan, ya memang ada risiko soal kontribusi masing-masing orang. Kalau sudah sehat, bukan berarti tidak lagi membayar iuran. Seperti itu. Dan baik, kalau ini harus kita sampaikan terus. Dari pembayaran sendiri, apakah sejauh ini selama masa pandemi sudah ada data, apakah ada yang kemudian peserta yang kemudian menjadi nonaktif atau ada pembayaran-pembayaran yang tertunda dari banyaknya peserta BPJS Kesehatan selama masa pandemi? Ya, selama pandemi sebetulnya pemerintah sudah sangat baik. Ya, ada yang korban PHK digeser menjadi penerima bantuan iuran. Sekitar 450 ribuan lah. Data digeser menjadi penerima bantuan iuran. Ada juga peserta mandiri yang dari menunggak sekian lama, jumlahnya sekitar 200 ribuan, digeser juga ke penerima bantuan iuran. Artinya pemerintah tidak berdiam diri untuk tidak membantu sebetulnya. Soal nonaktif dan aktif, memang kita berharap peserta dengan disiplin.
memilih sesuai dengan kemampuannya sehingga tidak membayar iuran secara rutin seperti itu. Baik, Pak Iqbal, apakah sudah diketahui data pasti berapa jumlah total masyarakat peserta BPJS yang pindah kelas, karena sejak sebelumnya tentunya sejak masa pandemi ini banyak yang berencana untuk pindah kelas dari kelas 1 kemudian menjadi kelas 2 ataupun sebaliknya? Kalau secara data pergerakannya geser 1, 2, ke 3 itu mendekati 2 jutaan lah datanya, Mbak. Tetapi ada juga, itu total ya, dari sejak Perpres 75 2019, artinya sejak diberlakukan di Oktober kan peserta diberi kemudahan untuk melakukan penyelesaian kelasnya. Harapannya memang bahwa peserta menjadi lebih diendos untuk lebih rajin membayar iuran. Itu yang diinginkan sebenarnya dalam skema program ini. Baik, tentunya persoalan dari kenaikan BPJS ini mudah-mudahan akan mendapatkan solusi dan masyarakat tentunya berharap peningkatan dari pelayanan BPJS Kesehatan pada saat akan menggunakannya di fasilitas kesehatan. Terima kasih Kepala Humas BPJS Kesehatan Bapak Iqbal Anas Ma'ruf sudah bergabung bersama kami iNews siang hari ini. Pemirsa, 255 ABK MV Amsterdam tiba di dermaga JITC Tanjung Priok, Jakarta. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews siang.